Selamat siang, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar yang selalu menemani Anda di Beyond Education Podcast. Podcast yang bercerita, sharing-sharing atau maupun tukar pikiran ya tentang motivating, coaching, dan parenting. Dan ada juga beberapa pertanyaan dari viewer semuanya yang sudah bertanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan bagi yang belum bertanya, silahkan bertanya. Nah, langsung di bawah ini ada link deskripsinya, ada telegramnya, ada WA-nya, ada juga situ email untuk bertanya. Jadi kita membuka seluas-luasnya pintu gerbang untuk bertanya. Tanya aja tentang apapun itu. Tapi jangan menanyakan sesuatu yang misalnya satu berapa gitu. Jadi tanyakanlah sesuai dengan kebutuhan Anda. Apa yang Anda alami, apa yang Anda ingin selesaikan, apa yang Anda ingin cari solusinya. Jika memang kontennya sensitif, silakan minta disamarkan namanya, tidak jadi masalah. Kita akan menyamarkan nama Anda ketika Anda bertanya di Beyond Education Podcast. Dan jangan lupa, jika dirasa bermanfaat, maka share, subscribe, terus juga bisa langsung nyalakan notifikasinya ya. Di bawah ada gambar lonceng, silahkan tanyakan karena kami upload 2 hari sekali gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau misalnya ketinggalan, ya mungkin bisa sih. Nggak apa-apa, ketinggalan nggak apa-apa, tapi bisa di scroll lagi kan, misalnya bisa dikunjungi langsung YouTube-nya, terus scroll lagi mana nih yang belum ditonton gitu kan. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih banyak selalu mendukung channel Beyond Education Podcast, dan kami akan selalu berkarya dan akan selalu sering sharing-sharing tentang kehidupan ini. Duh baik betul ya. Nggak apa-apa kali-kali ya. Dan pada siang hari ini saya bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Ada pertanyaan sensitif nih Pak. Apa nih pertanyaan sensitifnya Bung? Ini sih sebenarnya memang orangnya meminta untuk tidak meminta disamarkan sih. Mungkin lupa ya. Tapi misalnya informasinya belum sampai ke orang tersebut. Tapi saya rasa sih kita perlu menyamarkan namanya Pak ya. Iya, apalagi sensitifnya. Apalagi sensitifnya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Pagi di Education Podcast, dia lagi pagi begini. Nah, saya nggak harus namanya disamarkan. Permasalahan keluarga yang saya hadapi. Oke. Permasalahan keluarga ya Pak ya. Permasalahan keluarga yang saya hadapi adalah sebuah perceraian. Dan perceraian ini sudah berlarut sampai 4 tahun sampai saya lupa kata kalian 4 atau 5 tahun sudah berlarut perceraian. Saya memiliki 2 anak. Oke. 2 anak yang memang sekarang masih menginjak umur, yang satu 12 tahun berarti SD ya Pak. Kelas 6. Ya, kelas 6 ya. Dan yang satu adalah menginjak remaja SMA kelas 1 sekitar 16 tahun 17 tahun. Dan saya berpikir saya ingin memperbaiki kondisi yang telah lama rapuh atau telah lama ini tidak baik, karena saya mengingat anak-anak saya. Karena anak-anak saya sekarang sudah mulai dewasa. Dan hal yang saya paling ingin tanyakan adalah bagaimana cara memperbaiki kondisi dengan pasangan saya, mantan pasangan saya, tapi di sini pasangan saya dengan pasangan saya yang terdahulu, atau yang disebut dengan rujuk, agar keluarga kita kembali berkumpul. Ya, jadi di sini kan nggak dijelasin ya alasan sebelumnya kenapa sampai bercerai. Ya, nggak ada sih. Nah, itu yang malahan penting gitu dijelaskan. Jadi kita tahu duduk persoalannya itu seperti apa, kenapa sampai keluarga ini bercerai. Kalau masalah kita mau sebentar Pak, ada partner nih di bawahnya lagi. Oke. Oh masih jauh, ada lagi. Apa kita take ulang? Tidak harus, langsung nih. Langsung ya. Pertanyaannya, jadi keluarga saya sempat hancur karena
kendala ekonomi. Jadi perceraian ini karena kendala ekonomi. Iya, kendala ekonomi. Bagaimana cara menyelesaikannya atau rujuk? Oke. Kalau masalahnya karena kendala ekonomi, ini sebenarnya bukan masalah yang prinsip ya. Iya sih. Bukan masalah yang berat. Ya wajar sih kalau saya melihat pas kita menikah terus kita mengalami masalah ekonomi, kemudian kita merasa berat dalam menjalani kehidupan. Karena kan pernikahan, hidup berumah tangga ini kan berbeda ya kalau kita hanya sekedar pacaran gitu. Nah, ini makanya PR nih bagi teman-teman yang belum menikah. Jadi ketika kita memutuskan menikah, kita harus mengetahui visi misi keluarga kita itu apa. Karena ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga, pasti kita akan menemui masalah. Nggak mungkin gitu dalam menjalani hidup rumah tangga keadaan tuh baik-baik terus ya. Pasti ada aja masalah yang datang hampir kita. Nah sekarang masalahnya, apakah kita bisa mengkomunikasikan setiap masalah ini kepada pasangan? Nah ini harus dijelaskan kepada calon kita sebelum menikah gitu. Agar kenapa? Agar pas kita menjalani hidup rumah tangga kita nggak kaget ketika masalah-masalah ini menghampiri kehidupan rumah tangga kita. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, kita bercerai karena masalah kendala ekonomi, pasti sebelum memutuskan menikah kurang adanya persiapan. Karena masalah ekonomi saja kok bisa memecahkan hidup rumah tangga. Kalau menurut saya itu terlalu sepele, terlalu kecil gitu. Apakah kita nggak memikirkan anak-anak? Karena ketika orang tua memutuskan bercerai, pasti yang selalu jadi korban itu anak-anak. Kalau masalahnya hanya kendala ekonomi dan kita tega membuat anak-anak kita ini ke depannya hidup menderita, nah ini patut dipertanyakan kedua orang tuanya. Karena mungkin dengan adanya masalah ekonomi mereka bertengkar gitu kan. Iya, baru di depan memutuskan gitu kan. Tiba-tiba memutuskan cerai lah gitu, selesai. Ya pasti kan yang namanya kendala ekonomi ini kadang membuat hati kita jadi panas gitu. Iya, betul. Ya. Terus kita secara spontan kita meluapkan segala emosi kita di depan pasangan. Karena kita nggak terima kok keadaan kita nggak pernah berubah, selalu saja makan sepiring berdua. Kapan setiap orang punya piringnya masing-masing gitu kan? Nah jadi di sini yang saya lihat, kalau kita menghadapi masalah ekonomi ini sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik. Harusnya seperti itu ya. Iya, jangan sampai hati jadi panas. Di situ biasanya tuh nggak keucap gitu kan, tiba-tiba dar gitu kan. Iya, karena itu kita kurang memiliki ilmu parenting sebelum kita menjalani pernikahan. Itu dia. Nah, tetapi ya ini kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur terjadi. Terus si ibu ya yang tadi ya, dia memikirkan masa depan anak-anaknya. Ya biasanya kan penyesalan itu selalu datang terakhir. Iya, asal di awal. Iya makanya. Nah, apalagi masalahnya ini melibatkan bukan hanya orang tua, tapi anak-anak. Nah, ini alangkah baiknya kita harus mau memaksa diri kita untuk menurunkan ego yang kita miliki. Karena kenapa? Kalau kita tetap memiliki ego yang besar, akhirnya tidak ada satupun yang mau mengalah. Padahal kejadian seperti ini harus kita sikapi dengan bijak. Kita harus menyadari yang kita pertaruhkan ini masa depan anak-anak loh, bukan masa depan kita berdua saja. Karena sudah ada memiliki 2 anak kan. Betul. Apalagi kan
memiliki dua keluarga juga gitu ya, kalau dalam logikanya gitu. Jadi ada keluarga juga yang merasa dirugikan juga gitu. Keluarga besar maksudnya. Keluarga besar dia masing-masing gitu kan. Itu udah pasti. Iya, iya. Tapi yang paling menyakitkan itu pasti tetap anak-anak. Karena bagaimana sih perasaan anak-anak ketika melihat kedua orang tuanya berpisah? Ya, apalagi ketika berpisah ini secara tidak baik-baik. Kemudian setelah berpisah juga tetap saja gitu, anak itu diperlakukan seperti bola pingpong. Ya, dilempar sana, lempar sini, saling menjelekkan satu dengan yang lain. Belum lagi di sekolahnya gitu kan. Iya. Kadang ya ada aja yang Kadang jadi minder, Iya. melihat teman-temannya, orang tuanya masih nyatu, tetapi orang tua kita sudah berpisah. Nah, di sini kan yang menjadi masalah utamanya nasib anak-anak kita. Tapi kalau masih bisa kita rujuk, masih bisa kita selesaikan masalahnya. Kenapa tidak? Karena masalah kendala ekonomi ini bukan masalah yang prinsip. Terlalu cetek gitu bagi setiap orang ya. Kalau mengalami masalah ini, terus kita memiliki solusi itu, bukannya mencari jalan keluar yang terbaik, malah sebaliknya. Sebenarnya ini masih bisa dicari solusi yang membuat masalah ini menjadi selesai. Tapi pertanyaannya, apakah dari pihak X pasangannya mau menyadari juga bahwa masalah ini kalau kita mau cari jalan keluar yang terbaik pasti masih bisa. Nah, itu bagaimana cara mau komunikasikan ke X-nya itu? Ya harus dikomunikasikan. Kita ngobrol langsung ya. Iya, kita nggak bisa diam aja gitu, Iya, berharap nanti ketemu wangsit gitu ex pasangan kita gitu kan. Harus dibicarakan. Kita ya itu yang tadi saya bilang, harus mau menurunkan ego kita. Kita harus mau membuka pembicaraan di awal. Jangan gua kan perempuan. Masa sih gue yang memulai duluan komunikasi ke ex gue? Gak bisa dong, mestinya bapaknya lah yang membuka ini kan pembicaraan seperti ini gitu. Tetapi kita nggak bisa punya pola pikir seperti itu. Di sini kan kita yang merasa ternyata perpisahan ini itu menyebabkan masalah gitu. Eling duluan, Pak. Kita nyadar duluan. Yang kan? eling duluan, yang harus mau bicara duluan. Karena nggak bisa gitu. Kalau kita hanya berharap ex pasangan kita yang menghampiri kita terus ngajakin rujuk, ya nggak bisa. Kalau dia belum eling bagaimana? Ya. Iya. Nah, jadi di sini harus yang eling duluan, yang sadar gitu. Ajak bicara ex kita. Jelaskan gitu bahwa masalah yang lalu itu ya biarkanlah berlalu. Ya, kita cari jalan yang terbaik karena ini masa depannya anak-anak yang kita pertaruhkan. Sebenarnya masih bisa banget gitu. Dan saya juga yakin kalau ex pasangannya ini masih peduli dengan anak-anaknya, dia juga akan membuka hatinya bahwa masa lalu ya nggak akan bisa diulang lagi gitu, meskipun menyakitkan kan. Yang penting kita mau gitu mengorbankan ego kita demi masa depan anak-anak kita. Itu yang paling penting. Tapi yang lebih dipertanyakan lagi Pak, ketika si X-nya itu sudah tidak berminat gitu. Nah, misalnya dia tidak menolak atau misalnya dia nggak mau rujuk atau bahkan dia sudah punya pasangan yang lain gitu. Ya, bisa jadi seperti sudah itu. Cukup lama juga ya. Iya, cukup lama saja. Bagaimana dengan kondisinya seperti itu? Nah, ini jadi Kalau nyari lagi ya Pak. Ya kalau sudah seperti itu, kalau dia sudah memiliki pasangan lagi ya, kan kita nggak bisa merusak pasangan hidupnya ex kita dong. Kita jangan egois juga gitu. Kita ingin rujuk tapi kita mengorbankan orang lain. Nah, ini juga nggak bisa kita lakukan. Kita harus sadar diri gitu. Ini ex kita sudah memiliki pasangan yang baru. Jadi kalau kita malah memaksakan kehendak kita agar ex kita ini peduli dengan anak-anaknya,
berarti kita super egois gitu. Ya lebih baik ya sudah, ini sudah kejadian kan, ini benar-benar nasi udah jadi bubur, nggak bisa dikasih cakwe lagi gitu. Bubur goreng. Jadi ya sudah, kita ikhlaskan saja gitu. Kita bilang ke ex kita tetap masih memiliki anak-anak. Jadi jangan kamu melupakan tanggung jawab yang kamu miliki. Ya. Kamu juga harus mau meluangkan waktu kamu untuk anak-anak kamu. Ya sudah, yang lalu biarkan berlalu. Tapi kita jaga perasaan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini melihat orang tua yang sudah berpisah, bukannya dia semakin timbul kedewasaan dalam berpikir, tapi malah semakin merusak mentalnya gitu misalnya. Nah, ini harus kita jaga. Kita komunikasikan itu ke ex kita. Karena kalau hal ini tidak dikomunikasikan, ya kadang kan ya namanya orang kan bisa aja lalai. Hilaf gitu. Hilaf, dia merasa udah sama ibunya aja deh, ya kan, daripada gue datang nanti malah jadi ribut. Terus anak-anak melihat ibu bapaknya berantem di depan mereka, ya sudah deh, saya harus mengkomunikasikan ini. Yang tadi saya bilang, yang eling duluan gitu, yang sadar, ya komunikasikanlah. Jadi nggak ada salah paham gitu. Masalahnya kan di sini kadang, kalau kita sudah bercerai, itu lebih banyak dendam gitu yang ada di dalam hati kita. Iya, betul, malah jadi kesel gitu ya. Iya, pasti itu sangat manusiawi gitu. Gitu ya. Yang penting kita sudah tahu nih berpisah dengan pasangan kita, tapi kita masih saja gitu mengorbankan perasaan anak-anak kita. Nah itu yang membuat akhirnya kehidupan anak-anak kita di masa depan itu beresiko gitu. Iya, karena di awalnya pun sekarang pun ketika bercerai pun mereka juga, apalagi kalau misalnya bercerainya ketika mereka besar ya Pak ya, karena sudah mengenal bapak ibunya misalnya gitu kan, udah mengenalnya, tiba-tiba kok ayah kemana gitu. Nah itu yang akan membuat mental anak-anak kita tuh jadi bermasalah gitu. Itu pasti. Karena nggak setiap anak-anak itu kuat gitu secara mental menghadapi masalah sebesar ini gitu. Karena masalah perceraian ini itu bukan rahasia umum lagi ya. Kebanyakan anak-anak rusak masa depannya. Efeknya pasti ke anak-anak. Anak-anak kalau misalnya mereka lahir dari keluarga yang miskin ya, yang bisa dibilang hidupnya pas-pasan gitu, tapi ibu bapaknya rukun, ibu bapaknya tetap memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, saya yakin tuh anak tetap akan jadi orang ketika dia besar, punya masa depan gitu ya. Jadi orang besar maksud saya, jadi orang yang hebat. Karena apa? Karena si anak ini selalu melihat contoh-contoh yang baik yang kedua orang tuanya perlihatkan kepada mereka. Akhirnya si anak ini memiliki kemauan gitu untuk merubah nasibnya, merubah nasib keluarganya. Karena dia merasa bahwa gue harus nih membuat orang tua saya itu bahagia di masa depan. Bangga pasti karena dia memiliki kayak seperti hutang budi gitu. Saya udah dibesarkan nih dengan baik ya, meskipun hidup saya pas-pasan, tapi kedua orang tua saya ini tetap rukun, tetap harmonis, tetap memberikan kebahagiaan di dalam rumah. Akhirnya si anak ini tumbuh besar itu memiliki mental yang sangat kuat gitu untuk merubah nasib keluarganya. Tetapi kalau udah miskin terus seringnya ribut lagi di depan anak-anak pula, waduh, itu nasib anak-anak bagaimana coba? Kadang memang kemiskinan menjadi masalah utama keributan ya.